Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga sehat selalu dan sukses selalu dalam urusan dan tugasnya. Kita tetap saja memiliki sebuah problem yang tidak akan pernah hilang atau tidak akan pernah berhenti. Apa itu? Problem berkaitan dengan mengelola waktu yang kita miliki. Teman-teman sekalian, seseorang akan melakukan sesuatu itu diawali dari bagaimana dia memandang sesuatu itu. Perilaku seseorang melakukan sesuatu sangat ditentukan oleh bagaimana dia memiliki cara pandang terhadap sesuatu itu. Begitupun ketika kita bicara tentang mengelola waktu kita, maka akan dipengaruhi oleh bagaimana kita memiliki cara pandang terhadap waktu. Saya ingin sampaikan sebagai bahan perenungan bersama saja atau paling tidak pengingat ya. Karena ini bukan sesuatu yang baru. Khususnya bagi saya dan bagi kita semua yang ingin selalu menjaga atau meningkatkan performa pengelolaan waktu yang kita miliki. Jadi setidaknya ada 5 cara pandang yang harus senantiasa mengiringi perjalanan kita mengelola waktu kita. Yang pertama itu adalah memiliki cara pandang tentang hidup, bahwa hidup itu adalah waktu. Teman-teman sekalian, seseorang akan dikatakan telah meninggal dunia itu ketika dia waktunya sudah habis. Maka kemudian disebut sebagai mayit. Nah, karenanya maka kita harus memiliki pemahaman tentang waktu itu. Sesungguhnya ya hidup itu adalah waktu dan waktu itu adalah kehidupan kita. Nah, ini yang pertama penting. Karena kalau kita tidak memandang hidup kita ini adalah waktu dan waktu adalah kehidupan, maka sangat mungkin kita ini berkali-kali abai terhadap waktu yang kita miliki. Ya, mengulang-ulang kembali mengabaikan waktu yang kita miliki. Nah, ini yang pertama. Bahwa hidup kita itu adalah waktu yang kita miliki. Hidup adalah waktu. Seseorang dikatakan masih hidup ketika dia masih punya waktu untuk tinggal di dunia ini. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, eh, karena hidup itu adalah waktu, maka ketika kita semuanya berkeinginan mengatur kehidupan kita, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita harus mengatur hidup kita sehingga menjadi orang yang memiliki kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat, maka kita tidak bisa tidak harus menjalankannya, mengatur dan mengelola kehidupan kita. Nah, karena kita memandang bahwa hidup adalah waktu, maka persoalan mengelola atau mengatur hidup itu adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu kita. Ya. Jadi, mengatur kehidupan, mengatur hidup sejatinya adalah intinya mengatur waktu yang kita miliki. Nah, itu yang kedua, ya. Sehingga kalau orang memiliki cara pandang seperti ini, dia tidak akan mudah mengabaikan waktunya, tidak akan mudah menelantarkan waktunya. Nah, yang ketiga, teman-teman sekalian, eh, cara pandang kita terhadap waktu, ya harus kita sadari bahwasanya waktu itu hakikatnya memiliki sifat yang netral. Ya. Jadi waktu itu tidak memiliki nilai sebenarnya. Waktu itu tidak memiliki nilai baik atau nilai buruk. Waktu itu sifatnya netral. Nah, baru waktu itu menjadi baik atau waktu itu menjadi buruk tergantung untuk apa digunakan. Ya. Kapan dan untuk apa digunakan. Ya. Nah, ini menjadi penting. Ya, karena kalau kita memiliki cara pandang bahwa hakikat waktu itu netral dan dia akan menjadi baik, itu tergantung untuk apa kita gunakan, maka ketika seseorang ingin waktunya itu baik, dia akan menggunakan waktunya dengan baik. Nah, yang keempat, karenanya maka kalau misalnya kita bikin perumpamaan, maka waktu itu bisa kita perumpamakan seperti tong kosong, ya, tong yang kosong, ya. Dia akan tergantung diisi apa tong itu. Nah, ketika waktu ini ya kita gambarkan, kita umpamakan sebagai tong kosong, lalu diisi dengan sampah, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sampah, maka saat itu tong kosong ini atau waktu ini menjadi tong sampah. Waktu kita menjadi waktu yang sifatnya sampah, nilainya sampah. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika kita umpamakan bahwa waktu ini seperti tong kosong, lalu kita isi dengan madu demi
sedikit demi sedikit, waktu demi waktu kita lalu kita isi dengan madu sampai penuh, maka jadilah dia menjadi tong madu yang isinya sangat bermanfaat. Tong ini menjadi tong yang bermanfaat, ya, bukan lagi menjadi tong sampah. Nah, yang terakhir, yang kelima, ya, kata kunci, kita harus punya cara pandang terhadap waktu ini berkaitan dengan bagaimana waktu itu habis. Teman-teman sekalian, waktu ini akan habis begitu saja, manakala kita biarkan saja itu waktu itu habis. Ya, waktu itu akan terbakar hanya ketika kita biarkan saja ya habis gitu. Ya, kalau kita biarkan waktu ini kita lalui dengan tidur saja, ya habis untuk tidur. Waktu ini kita biarkan dengan kita lalui dengan bermain-main saja, ya waktu itu habis untuk bermain. Artinya apa? Waktu itu akan habis begitu saja seiring dengan apa yang kita lakukan. Oleh karenanya, maka kita harus menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya karena kita biarkan saja pun waktu ini habis. Semoga waktu kita bisa kita gunakan dan habis untuk kebaikan-kebaikan sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Kebaikan untuk diri kita, keluarga kita maupun kehidupan untuk orang lain dan bangsa dan negara. Semoga sukses selalu dan kita tidak pernah putus asa mengelola waktu kita agar kita menjadi manusia-manusia yang super manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.